Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Ibu Azirni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Pangan dan Palawija untuk kelas 12 semester 1, paket keahlian Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah ruang lingkup dan karakteristik tanaman pangan dan palawija. Untuk kompetensi dasar 3.1, mengevaluasi ruang lingkup dan karakteristik tanaman pangan dan palawija. Untuk kompetensi dasar 4.1, menyajikan laporan tentang ruang lingkup dan karakteristik tanaman pangan dan palawija. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik dapat memahami ruang lingkup budidaya tanaman pangan, menerapkan ruang lingkup budidaya tanaman pangan, menggambarkan karakteristik tanaman pangan, menentukan persyaratan tumbuh tanaman pangan, dan menyimpulkan persyaratan tumbuh tanaman pangan secara teliti dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi dan penggalian informasi, peserta didik dapat membuat laporan tentang ruang lingkup dan karakteristik tanaman pangan dengan baik dan benar. Namun sebelumnya, kita lihat dulu apa perbedaan antara tanaman pangan dan palawija. Karena pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang tanaman pangan saja. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein sebagai sumber energi manusia. Tanaman pangan juga dapat dikatakan sebagai tanaman utama yang dikonsumsi manusia sebagai makanan untuk memberikan asupan energi bagi tubuh. Sedangkan tanaman palawija adalah suatu upaya untuk melakukan peningkatan produksi pangan dengan menciptakan diversifikasi atau keragaman. Biasanya tanaman palawija digunakan sebagai tanaman selingan setelah petani selesai memproduksi satu jenis sumber makanan. Sejalan dengan peningkatan peradaban manusia, teknik budidaya tanaman juga berkembang menjadi berbagai sistem. Mulai dari sistem yang paling sederhana sampai sistem yang canggih. Berbagai teknologi budidaya dikembangkan guna mencapai produktivitas yang diinginkan. Istilah teknik budidaya tanaman diturunkan dari pengertian kata-kata teknik, budidaya, dan tanaman. Teknik memiliki arti pengetahuan atau kepandaian membuat sesuatu. Sedangkan budidaya bermakna usaha yang memberikan hasil. Kata tanaman merujuk pada pengertian tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia yang biasanya telah melampaui proses domestika. Teknik budidaya tanaman adalah proses menghasilkan bahan pangan serta produk-produk agroindustri dengan memanfaatkan sumber daya manusia. Kemudian, suatu kegiatan dimasukkan dalam tindak budidaya apabila yang pertama melakukan pengolahan tanah, kemudian pemeliharaan untuk mencapai produksi maksimum, dan yang ketiga adalah tidak berpindah-pindah. Berikut adalah rangkaian proses dalam teknik budidaya tanaman. Tahapan budidayanya di sini yang pertama adalah pengolahan lahan, kemudian persiapan benih dan penanaman, pemupukan, pemeliharaan tanaman, pengendalian organisme pengganggu tanaman, panen, dan yang terakhir adalah pasca panen. Berdasarkan tahapan budidaya tanaman di atas, maka selesaikanlah uraian kegiatan dalam tabel di bawah ini. Ya, jangan lupa tuliskan namanya, kemudian kelas berapa, dan jurusannya apa. Ini merupakan tabel untuk anak-anak sekalian menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang jenis kegiatan dan keterangannya. Di sini Ibu sudah menuliskan satu contoh, yaitu jenis kegiatannya yaitu olah lahan. Keterangannya,
Olah lahan ini berarti menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan, menyatukan pupuk dengan tanah. Jadi nanti anak-anak ibu sekalian harus menggali informasi sebanyak-banyaknya, apakah melalui buku atau melalui internet. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang ibu sediakan ini. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk aspek budidaya tanaman meliputi 3 aspek pokok, yaitu aspek pemuliaan tanaman, aspek fisiologi tanaman, dan aspek ekologi tanaman. Aspek pemuliaan tanaman itu adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan genetik tanaman yang dilakukan untuk membentuk varietas unggul. Ini sering dilakukan oleh ahli atau pakar-pakar dalam pemuliaan tanaman. Misalnya mereka mengawinkan varietas A dengan varietas B sehingga menghasilkan varietas terbaru. Untuk aspek fisiologi tanaman, itu mempelajari tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan mulai dari organel hingga jaringan yang berkaitan dengan proses pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap perubahan lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya bahwa tanaman ini dia berhubungan dengan H2O, dengan CO2, O2, kemudian juga dengan pencahayaan. Nah, itu masuk ke dalam aspek fisiologi tanaman. Dan yang terakhir adalah aspek ekologi tanaman. Kita lanjutkan dengan persyaratan tumbuh tanaman pangan. Pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan tanaman dapat dibagi atas 2 faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Lingkungan tumbuh tanaman sendiri dapat dikelompokkan atas lingkungan biotik, termasuk di dalamnya adalah tumbuhan lain, kemudian hama, penyakit, dan manusia. Dan yang termasuk ke dalam lingkungan abiotik adalah tanah dan iklim. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di dalam makhluk hidup. Walaupun gen bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhinya, setiap jenis memiliki gen untuk sifat tertentu. Kemudian curah hujan. Besarnya curah hujan mempengaruhi kadar air tanah, aerasi tanah, kelembaban udara, dan secara tidak langsung juga menentukan jenis tanah sebagai tempat media tumbuh tanaman. Oleh karenanya, curah hujan sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Yang ketiga adalah tinggi dari permukaan laut. Ketinggian tempat menentukan suhu udara, intensitas cahaya matahari, dan mempengaruhi curah hujan, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perbedaan ketinggian tempat dari permukaan laut menyebabkan perbedaan suhu lingkungan. Setiap kenaikan 100 meter dari permukaan laut, suhu akan turun sekitar 0,5 derajat Celcius. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup pada ketinggian tertentu. Nah, jadi dari uraian tersebut dapat diketahui masing-masing tempat hidup organisme atau habitat mempunyai persyaratan khusus. Yang keempat adalah keadaan tanah. Tanah merupakan komponen hidup dari lingkungan yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kondisi kesuburan tanah yang relatif rendah akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tanaman dan akhirnya akan mempengaruhi hasil. Pengaruh keadaan tanah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keadaan fisik tanah, keadaan kimia, dan juga keadaan biologi. Keadaan fisik tanah yang ditentukan oleh struktur dan tekstur tanah. Karenanya, pengaruhnya terhadap aerasi dan drainase tanah. Kalau keadaan kimia tanah yang ditentukan oleh kandungan zat hara di dalam tanah. Untuk keadaan biologi tanah, itu ditentukan oleh
kandungan mikro atau makroflora dan fauna tanah yang bertindak sebagai resiklus hara dalam tanah atau disebut dengan dekomposisi. Data kesuburan kimia, fisika, dan biologi suatu lahan merupakan data awal yang harus diketahui sebelum melakukan budidaya tanaman. Yang kelima adalah suhu. Suhu udara mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur tanaman. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum. Untuk tumbuhan daerah tropis, suhu optimumnya berkisar 22 sampai 37 derajat Celcius. Suhu optimum berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dan suhu maksimum berkisar antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Tetapi suhu kardinal atau minimum, optimum, dan maksimum ini sangat dipengaruhi oleh jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Cahaya matahari atau radiasi surya mempengaruhi pertumbuhan tanaman melalui 3 sifat, yaitu intensitas cahaya, kualitas cahaya, dan lamanya penyinaran. Pengaruh ketiga sifat cahaya tersebut terhadap pertumbuhan tanaman adalah melalui pembentukan klorofil, pembukaan stomata, pembentukan antosianin atau pigmen merah, perubahan suhu daun atau batang, penyerapan hara, permeabilitas dinding sel, transpirasi, dan gerakan protoplasma. Oke semuanya, setelah mendengar penjelasan dari Ibu, anak-anak Ibu sekalian coba kumpulkan informasi dan diskusikan tentang persyaratan tumbuh tanaman pangan seperti yang tertera pada tabel berikut. Nah, di sini ada beberapa yang perlu kalian cari informasinya, termasuk adalah jenis tanaman. Misal nanti kalian tuliskan di sini ada jenis tanaman pangannya adalah padi, kemudian jenis tanahnya apa, pH tanahnya bagaimana, suhunya bagaimana, kemudian elevasi, curah hujan, lama penyinaran. Di sini nanti anak-anak Ibu sekalian silahkan mencari atau menggali informasi sebanyak-banyaknya. Jika semua lembar kerja telah selesai, maka peserta didik diminta untuk membuat laporan tentang ruang lingkup, karakteristik, dan persyaratan tumbuh tanaman pangan dengan baik dan benar. Kemudian dipresentasikan di antara siswa sekalian, disimpulkan dan dicatat sebagai bahan pembelajaran di waktu praktik lapangan. Baiklah, sampai di sini materi kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.